Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, yang mana insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita akan masuk pada bab yang baru. Jadi setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah tinggal di kota Madinah. Bagaimana beliau mengawali terbentuknya daulah Islamiyah, negara Islam yang berpusat di kota Madinah, di mana beliau sebagai pemimpinnya dan syariat Islam dijadikan sebagai hukum atau landasan hukumnya. Kemudian di sini disebutkan bab terkait dengan upaya orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan tersebar luasnya Islam dengan berhasilnya kaum muslimin mendapatkan atau menjadikan kota Madinah sebagai wilayah yang aman bagi mereka. Maka tentunya orang-orang kafir Quraisy tidak tinggal diam mengetahui hal tersebut. Maka di sini mereka orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk membuat makar, membuat berbagai macam upaya untuk menghentikan kaum muslimin. Bab yang dibawakan oleh penulis di sini istifzazatu Quraisy. Istifzazatu Quraisy, yaitu provokasi-provokasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Gangguan-gangguan, upaya-upaya makar yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di pasal yang pertama disebutkan makaidu Quraisy, makar-makarnya orang-orang Quraisy. Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah taala, wa bainama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yurattibu umur al-Madinah wa yunazzimu jawanib al-hayat fiha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah mengatur urusan-urusan kota Madinah, beliau baru mengatur semua urusan-urusan kota Madinah dan juga berusaha untuk mengelola atau mengatur semua segi kehidupan kaum muslimin di kota Madinah. Wa yarju an yajida fiha huwa wal muslimun makanan aminan ya'maluna fihi bidinihim bighairi mu'aradatin aw istifzaz au istifzazin, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam berharap bahwasanya beliau berserta kaum muslimin bisa mendapatkan tempat yang aman, ketika mereka bisa bertinggal di Madinah, di kota Madinah, mereka bisa benar-benar mendapatkan tempat yang aman untuk mereka tinggali.
sehingga mereka bisa mengamalkan agama mereka, bisa dengan leluasa mengamalkan syariat Islam tanpa ada penentangan dan tanpa ada gangguan-gangguan ya dari orang-orang Quraisy. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang berusaha untuk mengatur semua itu, yang menjadikan kota Madinah sebagai wilayah yang aman bagi kaum muslimin dengan mengatur segala segi kehidupan di dalamnya, idh fuji'u bimakairi Quraisy turidul qadha' alaihim, maka tiba-tiba kaum muslimin dikejutkan dengan makar-makar orang-orang Quraisy yang mana mereka hendak menghancurkan kaum muslimin. Ya, yang mana mereka hendak menghancurkan kaum muslimin. Faminha, maka di antara makar tersebut, annahum katabu ila musyriki Yathrib. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasannya kaum muslimin ketika tinggal di kota Madinah itu mereka juga tinggal bersama golongan-golongan yang lain. Ada orang-orang Yahudi, begitu pula ada juga orang-orang Quraisy, ya. Orang-orang musyrikin, ya, kaum musyrikin yang mereka juga tinggal di kota Madinah, yang mereka masih di atas agama kesyirikan. Nah, di sini di antara makarnya orang-orang Quraisy, mereka menulis surat dikirimkan kepada kaum musyrikin yang tinggal di kota Madinah. Yuharridunahum ala qitalil muslimin wa ikhrajihim 'anil Madinah. Yang mana orang-orang kafir Quraisy ini menekan, ya, memberikan tekanan, memaksa kaum musyrikin yang tinggal di kota Yathrib, kota Madinah, untuk memerangi kaum muslimin dan juga mengusir kaum muslimin dari Madinah. Ya. Padahal kemarin sudah, sebagaimana kita ketahui, ya, sudah ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang tinggal di kota Madinah. Kalau mereka masih mau tinggal di kota Madinah, maka mereka harus berdamai dengan kaum muslimin, ya. Tidak boleh mereka menyerang atau memberikan gangguan apapun kepada kaum muslimin, dan mereka harus sama-sama menjaga kota Madinah. Maka di sini orang-orang kafir Quraisy menghasut, ya, mendorong orang-orang musyrikin yang tinggal di Madinah untuk memerangi kaum muslimin. Wa yuhaddidunahum biqatli muqatilatihim wa istibahati nisaihim in lam yaf'alu dzalik. Bahkan di sini orang-orang kafir Quraisy, ya, memaksa, istilahnya memaksa kaum musyrikin yang tinggal di Madinah untuk memerangi kaum muslimin, untuk mengusir kaum muslimin. Kalau tidak, ya, di sini orang-orang Quraisy mengancam kaum musyrikin yang tinggal di kota Madinah, kalau mereka tidak melakukannya, maka orang-orang kafir Quraisy akan membunuh mereka, ya, akan memerangi mereka, akan membunuh mereka, dan akan menawan atau mengambil wanita-wanita mereka, ya, apabila mereka tidak mau menuruti kemauan orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka wa fi'lan qama musyriku Yathrib liyanfidhu dzalik. Maka tentunya karena dipaksa, ya, karena diancam seperti itu, akhirnya orang-orang musyrikin yang tinggal di kota Yathrib, kota Madinah, mereka akhirnya hendak melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy tadi. Mereka hendak memerangi kaum muslimin, berusaha mengusir kaum muslimin dari kota Madinah. Walakin, akan tetapi, atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawa'adhahum wa nasahahum fakaffu amma aradu minal qital wa tafarraqu. Akan tetapi sebelum mereka melakukan apa yang hendak mereka lakukan, maka Rasulullah SAW terlebih dahulu mendatangi mereka, karena Rasulullah sudah tahu ada niatan atau ada rencana dari orang-orang musyrikin yang tinggal di kota Madinah untuk
melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, ya, untuk memerangi kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah pun beliau langsung mendatangi mereka, memberikan nasihat kepada mereka, memperingatkan mereka, ya, memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka. Akhirnya mereka pun tidak jadi melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Mereka pun menahan diri mereka dari apa yang hendak mereka lakukan tadi. Akhirnya mereka pun tidak jadi memerangi kaum muslimin, dan akhirnya tafarraqu. Mereka pun berpecah belah. Ya, akhirnya mereka pun tidak bersatu. Ya. Dan akhirnya mereka tidak jadi memerangi kaum muslimin. Ini diantara makar orang-orang kafir Quraisy tadi, yang pertama. Dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui upaya dari Rasulullah tadi, untuk mengingatkan orang-orang musyrikin Madinah supaya jangan sampai mereka melanggar perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin. Karena mereka sendiri nanti akan mengalami kerugian tentunya. Ya, karena mereka akan kalah nantinya. Maka akhirnya mereka pun mengurungkan niat tersebut. Akhirnya kaum muslimin pun tetap memperoleh keamanan. Kemudian makar yang berikutnya, wa minha anna Sa'ad ibni Mu'ad atau ibna Mu'ad radhiyallahu anhu rais al-Aus. Kemudian peristiwa berikutnya terkait dengan makar orang-orang kafir Quraisy, ketika Sa'ad ibnu Mu'ad, ya, sahabat bernama Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau merupakan pemimpinnya suku Aus. Okay. Beliau pemimpinnya suku Aus, salah satu suku terbesar di kota Madinah. Ya, ada Aus, ada Khazraj. Lah ini Sa'ad ibnu Mu'ad ini merupakan pemimpinnya suku Aus atau kabilah Aus. Nanti akan banyak kisah tentang Sa'ad ibnu Mu'ad. Ya. Di antaranya nanti tentang peristiwa yang paling menakjubkan, yaitu ketika wafatnya Sa'ad ibnu Mu'ad. Ya, di mana ketika Sa'ad ibnu Mu'ad wafat nantinya, meninggal dunia, itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar. Ya. Jadi arsy-Nya Allah itu sampai bergetar karena wafatnya Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu. Nanti kan ada kisahnya insyaallah. Nah, ketika itu Sa'ad ibnu Mu'ad dzahaba ila Makkah mu'tamiran. Ketika itu sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad, beliau hendak melaksanakan umroh ke Mekah, hendak melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Fatafa bil bait, kemudian beliau pun tawaf di Ka'bah. Wa ma'ahu Abu Safwan Umayyah ibnu Khalaf, dan ketika itu beliau ditemani dengan Abu Safwan Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini salah satu tokoh kafir Quraisy yang ketika itu dia memang memiliki ikatan persahabatan dengan Sa'ad ibnu Mu'ad. Ya. Karena memang orang-orang kafir Quraisy kan mereka sudah biasa melakukan hubungan bisnis istilahnya, gitu. Hubungan bisnis perdagangan dengan orang-orang Madinah. Jadi Sa'ad ibnu Mu'ad yang merupakan pemimpin suku Aus memiliki hubungan dekat dengan Umayyah bin Khalaf yang merupakan salah satu tokoh kafir Quraisy. Ya. Yang mana Umayyah bin Khalaf ini merupakan bapak dari Safwan bin Umayyah. Ya, Safwan bin Umayyah ini nanti masuk Islam akhirnya. Ya, Safwan ibnu Umayyah nanti akhirnya masuk Islam. Kemudian falaqiyahuma Abu Jahal. Ya, ketika Sa'ad ibnu Mu'ad sedang melakukan umrah, di tengah-tengah melaksanakan umrah, ya, di Masjidil Haram, ditemani oleh Umayyah bin Khalaf yang memberikan pelindungan kepadanya ketika itu. Kemudian keduanya didatangi oleh Abu Jahal. Ya, didatangi oleh Abu Jahal. Falamma 'arafa Sa'dan haddadahu wa tawa'adahu. Ya, ketika Abu Jahal melihat ada Sa'ad ibnu Mu'ad di situ, dia tahu ini pemimpinnya suku Aus. Yang mana suku Aus mereka hampir semuanya sudah masuk Islam. Ya.
Bahkan mungkin ketika itu seluruh suku Aus sudah masuk Islam karena pemimpinnya sudah masuk Islam. Ya, maka Abu Jahal jengkel tentunya. Ya, Fir'aunnya umat ini jengkel dia. Waqala, kemudian Abu Jahal mengatakan, tatufu bimakkah aminan wa qad awaitum as-sabah. Bagaimana kamu bisa tawaf dengan aman di kota Mekah, sedangkan engkau sudah menolong orang-orang yang murtad? Jadi kaum muslimin mereka sebut sebagai orang-orang yang murtad dari agama mereka, murtad dari agama kesyirikan. Abu Jahal mengatakan seperti itu. Amma wallahi laula annaka ma'abi Safwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Demi Allah, kalau seandainya engkau tidak bersama Umayyah bin Khalaf, tidak bersama Abu Sofwan ini, ya, jadi kalau seandainya Abu Sofwan ini tidak memberikan perlindungan kepadamu, sungguh engkau tidak akan bisa pulang dengan selamat ke keluargamu. Ya. Wa kana hadza ilanan an saddil muslimin anil masjidil haram. Maka ini merupakan pemberitahuan, ya, apa yang diucapkan oleh Abu Jahal ini sekaligus pemberitahuan bahwasannya mereka akan menghalang-halangi kaum muslimin dari Masjidil Haram. Ya. Ini perbuatan mereka. Orang-orang kafir Quraisy menghalang-halangi kaum muslimin dari mendatangi Masjidil Haram. Jadi kalau seandainya Sa'ad bin Mu'adz itu ketika itu dia orang biasa, ya, bukan seorang pemimpin, bukan tidak diberikan jaminan keamanan oleh Abu Sofwan, tentunya Sa'ad mungkin saja sudah dibunuh oleh Abu Jahal ketika itu. Maka ini peringatan dari Abu Jahal, ya. Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy akan menghalang-halangi kaum muslimin dari mendatangi Masjidil Haram. Wa an qatlihim idza wajadu fi hududi Quraisy. Dan ini sekaligus pemberitahuan bahwasanya mereka akan membunuh siapapun dari kalangan kaum muslimin yang mereka dapati berada di wilayah Quraisy. Ya, di wilayahnya orang-orang kafir Quraisy. Ya. Maka semakin besar permusuhan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Wa kanat li Quraisy silatun bi Yahudi Yathrib. Kemudian gangguan yang lainnya, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya orang-orang Quraisy itu memiliki hubungan juga dengan orang-orang Yahudi kota Madinah. Ya, mereka juga memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Wa kanatil yahud kama uthira fil Injil anil Masih alaihi salam hayyat auladul afa'i. Sedangkan orang-orang Yahudi itu sebagaimana disebutkan di dalam Injil, di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka itu disebut dengan hayyatun, ular-ular yang berbisa. Bahaya memang mereka. Ya. Jadi orang-orang yang licik, jadi ular-ular yang berbisa. Ya, keturunannya ular-ular yang berbisa. Ini orang-orang Yahudi. Jadi dalam kitab Injil itu sampai-sampai disebutkan seperti itu orang-orang Yahudi. Ya, karena memang sejarah mereka itu sudah disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam banyak tempat tentang kejahatan orang-orang Yahudi semenjak dahulu. Ya, bahkan banyak di antara nabi dan rasul yang mereka bunuh. Ya. Maka hingga sekarang ini, ya, yang paling bertanggung jawab dengan semua keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka yang terdepan dalam memerangi Islam dan kaum muslimin. Walaupun mereka benar-benar pintar dalam bermain, ya, mereka bermain di belakang. Ya. Jarang di antara mereka yang tampil di depan. Artinya mereka benar-benar pintar dalam mengatur strategi, mengatur atau membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Fakanu yaqumuna binabshil ahqad wad-daghain al-qadimah bainal Aus wal Khazraj.
Kemudian di sini orang-orang Yahudi yang ada di kota Mekah, yang ada di kota Madinah, yang tinggal di kota Madinah, karena tadi disifati mereka adalah orang-orang yang licik, ya bagaikan ular-ular yang berbisa. Maka orang-orang Yahudi ini mereka menggerogoti kaum muslimin dari dalam, ya, dengan berupaya untuk memunculkan kembali dendam dan kebencian antara suku Aus dengan suku Khazraj. Ya. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum Islam datang di kota Madinah, jadi suku Aus dan suku Khazraj ini senantiasa bermusuhan dan tiap tahunnya berperang. Tiap tahunnya perang, tiap tahunnya saling menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Tapi ketika Islam datang, mereka pun bisa disatukan. Ya. Maka ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Rabb kalian yang telah menyatukan kalian setelah sebelumnya kalian saling bermusuhan. Dan dengan kenikmatan dari Allah, dengan sebab Islam yang merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kalian pun menjadi ikhwanan, saling bersaudara. Setelah sebelumnya bermusuhan, ya, sebelumnya saling membenci, saling dendam, saling menumpahkan darah, akhirnya bisa menyatu, ya, di bawah naungan Islam. Ya, nah ini orang-orang Yahudi berupaya untuk kembali memunculkan, ya, istilahnya ingin kembali menyalakan api permusuhan antara Aus dan Khazraj. Nah ini liciknya mereka. Maka itu diantara beberapa upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan tadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah tadi, itu bisa jadi merupakan hasutan dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy meminta mereka untuk memecah belah kaum muslimin dari dalam, ya, dengan berusaha untuk menyalakan kembali api permusuhan antara Aus dan Khazraj yang merupakan dua suku terbesar yang ada di kota Madinah, supaya barisan kaum muslimin pun terpecah belah. Maka wa hakadha ahata al-khatar bil muslimin fil Madinah min ad-dakhil wal kharij. Maka demikianlah gambarannya bagaimana bahaya itu mengelilingi kaum muslimin di kota Madinah ketika itu, dari dalam maupun dari luar, ya. Jadi ketika itu tentunya situasi sama sekali belum aman, ya. Karena masih banyak sekali bahaya-bahaya yang harus dihadapi oleh kaum muslimin. Wa wasala al-amru ila anna sahabah radhiyallahu anhum lam yakunu yabituna illa wa ma'ahumus silah. Sampai-sampai bahwasannya para sahabat ketika itu tidaklah mereka tidur malam kecuali mereka sudah menyiapkan senjata di samping mereka, ya. Jadi bersiaga, tetap bersiap siaga kalau seandainya sewaktu-waktu orang-orang atau musuh-musuh Islam hendak menyerang mereka. Walam yakunu yusbihuna illa fih. Dan begitu pula di pagi hari mereka tetap dalam keadaan siap siaga, senantiasa membawa senjata. Wa kanu yahrisuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka senantiasa menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk senantiasa berjaga-jaga, ya, atau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai beliau mendapatkan keburukan sedikit pun. Hatta nazala qauluhu ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wallahu ya'simuka minan nas. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-67, Allah menyatakan Allah lah yang memeliharamu, melindungimu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Jadi sebelumnya ada istilahnya Pak?
bodyguard ya. Jadi beberapa sahabat itu senantiasa menjaga Rasulullah SAW ya. Jadi standby menjaga Rasulullah 24 jam ya, sebagai bodyguardnya, sebagai pengawalnya Rasulullah SAW. Tapi kemudian setelah turunnya ayat ini, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang menjaga beliau tadi, ya ayuhan nas insarafu anni faqad asamani Allahu azza wa jalla. Wahai manusia, wahai para sahabat, tinggalkanlah aku, karena sungguhnya Allah yang melindungiku ya. Akhirnya beliau pun ketika setelah itu tidak lagi dikawal oleh para sahabat, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menjamin bahwasanya Allah yang akan melindungi beliau. Ya, ini betapa tingginya keimanan dan ketakwaan Rasulullah SAW kepada Rabb-Nya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu diantara tadi ya, makar-makar orang-orang kafir Quraisy dalam upaya mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian pasal berikutnya disebutkan di sini masru'iyatul qital, disyariatkannya peperangan. Buat nonton apa nih gimana? Disyariatkannya berperang. Dan ini di sini akan disebutkan tahapan-tahapan disyariatkannya memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa tahapan nantinya. Wa fi hadhihi dzuruf al-khatira anzalallahu taala al-idna biqitali Quraisy. Di tengah-tengah situasi yang genting ini, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan izin untuk memerangi orang-orang Quraisy. Nah, ketika kaum muslimin masih di kota Mekah, mereka kan tentunya dalam keadaan yang lemah di kota Mekah. Mereka minoritas. Kalau seandainya kemudian Allah sudah memerintahkan mereka untuk berperang, ya, memerangi orang-orang kafir Quraisy, tentunya ini merupakan suatu yang sangat berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy ketika mereka masih tinggal di kota Mekah. Nah, setelah mereka sudah hijrah ke Madinah, mereka sudah mendapatkan tempat yang aman, mereka sudah memiliki wilayah kekuasaan tersendiri, mereka bisa membangun kekuatan, mempersiapkan untuk membela Islam. Akhirnya Allah pun menurunkan izin untuk memerangi orang-orang Quraisy. Thumma tatawwara hadzal idnu ma'a taghayyuridz dzuruf hatta wasala ila marhalatil wujub. Kemudian tingkatan izin dari Allah ini, ya, izin untuk berperang ini melewati beberapa marhalah, beberapa tingkatan atau fase, sesuai dengan perkembangan situasi yang ada, hingga sampai akhirnya sampai kepada marhalatul wujub, sampai kepada tahap diwajibkannya berperang. Wajawaza Quraisyan ila ghairihim, dan bahkan perintah untuk berperang di sini, perintah untuk memerangi musuh-musuh Allah di sini tidak hanya mencakup orang-orang kafir Quraisy, tapi juga selain mereka, ya, selain orang-orang Quraisy yang juga memusuhi Islam dan kaum muslimin. Wala ba'sa an nubayyina tilkal marahil biijaz qabla an nadkhula fi dzikril ahdaats. Dan tidak mengapa di sini, ya, beliau mengatakan tidak mengapa di sini kita terlebih dahulu menyebutkan tentang fase-fase ini, ya, tingkatan-tingkatan dari disyariatkannya berperang bagi kaum muslimin, sebelum kita nanti akan masuk pada pembahasan atau penyebutan tentang peristiwa-peristiwa peperangan yang dialami atau dijalani oleh kaum muslimin. Disebutkan di sini oleh beliau
al-marhalatul ula, fase yang pertama atau tahap yang pertama, yaitu i'tibaru musyriki Quraisy muharibin. Fase yang pertama yaitu menetapkan bahwasannya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka adalah orang-orang yang memerangi Islam. Yang jelas-jelas mereka menampakkan permusuhan secara langsung kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi mereka layak untuk diperangi. Artinya mereka orang-orang yang mengajak untuk berperang terhadap kaum muslimin. Li'annahum bada'u bil udwan, karena mereka sendiri yang memulai permusuhan dengan kaum muslimin. Fahaqqun lil muslimin an yuqatiluhum, maka tentunya kaum muslimin berhak untuk memerangi mereka. Layak bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Wa yusadiru amwalahum duna ghairihi min baqiyati musyrikil Arab, dan kaum muslimin berhak untuk merampas harta-harta mereka, ya harta-harta kaum kafir Quraisy. Dan ini khusus hanya bagi orang-orang kafir Quraisy, khusus bagi kalangan musyrikin Quraisy. Bukan diterapkan, belum diterapkan bagi kaum musyrikin dari kalangan bangsa Arab yang lain. Ini fase yang pertama. Di fase yang pertama khusus terkait dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini menetapkan bahwasanya mereka adalah musuh-musuh Islam, yang jelas mereka secara langsung memerangi Islam dan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin boleh untuk memerangi mereka dan boleh untuk mengambil harta-harta mereka. Kemudian fase yang kedua, qitalu kulli man tamala'a min musyrikil Arab ma'a Quraisyin. Fase yang kedua yaitu bolehnya memerangi setiap kabilah atau bangsa Arab, ya, bangsa musyrikin Arab, kaum musyrikin Arab yang lainnya selain dari suku Quraisy, apabila mereka menampakkan persekongkolan dengan orang-orang Quraisy. Kalau mereka bersekongkol, berkomplot dengan orang-orang Quraisy, ya, maka mereka juga boleh untuk diperangi. Wattahadamahum, dan bahkan bersatu dengan orang-orang Quraisy. Ya, ini fase yang kedua. Jadi mulai mencakup bangsa Arab yang lainnya. Kalau mereka memang jelas-jelas membantu orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Wa kadzalika kullu man tafarrada bil i'tida' 'alal muslimin min ghairi Quraisy. Begitu pula siapapun, ya, baik walaupun dia bergerak secara individu, secara perorangan, apabila dia jelas-jelas memerangi kaum muslimin, walaupun dia bukan dari kalangan Quraisy. Ini fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga atau tahapan yang ketiga, qitalu man khana an tahayyaza lil musyrikin aw tahayyaza lil musyrikin minal yahud alladzina kana lahum aqdun wa mitsaqun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fase yang ketiga yaitu terkait dengan orang-orang Yahudi. Jadi kan terkait dengan kaum musyrikin. Sekarang terkait dengan kaum Yahudi. Fase yang ketiga, diperbolehkan memerangi orang-orang Yahudi yang berkhianat, ya, yang mereka mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. Jadi bolehnya memerangi orang-orang Yahudi yang berkhianat dan juga tahayyaza lil musyrikin, menghasut kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Artinya mereka mengkhianati perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, di mana sudah ada perjanjian antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya wa nabadha mitsaqahum ilaihim ala sawa. Begitu pula akhirnya kaum muslimin pun membatalkan perjanjian dengan mereka. Ini sebagai balasan bagi mereka, balasan yang setimpal bagi mereka. Karena mereka sudah melanggar perjanjian terlebih dahulu, akhirnya kaum muslimin pun membatalkan perjanjian dengan mereka. Akhirnya
kaum muslimin boleh memerangi mereka. Kalau jelas-jelas mereka mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin dan membantu kaum Quraisy, kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ini fase yang ketiga. Kemudian fase yang keempat atau tahapan yang keempat, qitalu man bada'a bi'adawatil muslimin min ahlil kitab kan nasara hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Bolehnya memerangi ahlul kitab yang terlebih dahulu mengawali permusuhan dengan kaum muslimin. Ya, jadi mereka terlebih dahulu yang mengawali permusuhan atau memerangi kaum muslimin dari kalangan ahlul kitab. Contohnya seperti orang-orang Nasoro, ya. Seperti contohnya orang-orang Nasoro. Ini nanti terkait dengan bangsa Romawi, ya. Orang-orang Romawi yang mereka nanti wilayah mereka tentunya banyak tersebar di wilayah utara Madinah atau di wilayah Syam, ya, di negeri Syam. Yaitu nanti termasuk wilayah yang akan dijadikan sebagai perluasan bagi wilayah Islam di masa ketika nanti Rasulullah SAW sudah mampu untuk memberikan keamanan atau menstabilkan kondisi kota Madinah. Maka nanti Rasulullah pun mulai melirik untuk menguasai wilayah negeri Syam. Ya. Maka siapapun dari kalangan ahlul kitab yang memerangi kaum muslimin, maka mereka juga akan diperangi. Hatta yu'tul jizya an yadin wa hum saghirun. Sampai mereka mau membayar jizyah, membayar upeti. Ya, jadi orang-orang ahlul kitab itu kalau mereka tidak mau masuk Islam, tapi mereka tinggal di negeri Islam, tinggal di negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka harus membayar upeti. Ya, membayar ya semacam pajak begitu, ya. Tapi bukan seperti pajak yang ada. Jadi upeti kalau istilahnya, jizyah. Jadi membayarkan sejumlah uang kepada kaum muslimin, yaitu nanti akan dimasukkan ke Baitul Mal. Ya. Sedangkan mereka tentunya tunduk, wahum saghirun, mereka hina, rendah, tunduk di hadapan kaum muslimin. Ya. Ini tahapan yang keempat. Kemudian tahapan yang kelima, yang terakhir, fase yang kelima, al-kaffu amman dakhala fil Islam musyrikan kana aw yahudiyan aw nasraniyan aw ghaira dzalik. Menahan diri untuk tidak memerangi siapapun dari kalangan kaum musyrikin maupun Yahudi maupun Nasrani atau selainnya yang masuk Islam. Yang masuk Islam. Makanya kalau sudah mereka masuk Islam, maka haram harta mereka, haram darah mereka, haram kehormatan mereka dijaga dalam Islam. Fala yata'arradu li nafsihi wa malihi illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah taala. Maka siapapun yang sudah masuk Islam, maka tidak boleh ada seorang pun yang menghalalkan jiwanya atau darahnya, hartanya, kecuali dengan hak Islam, kecuali dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Islam, dan hisabnya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mereka sudah mengikrarkan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, walaupun kita tidak tahu apa niatnya, apakah itu untuk hanya sekedar untuk melindungi dirinya atau memang karena mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hisabnya nanti, perhitungannya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ini terkait dengan fase yang kelima, ya, tahapan yang kelima dan yang terakhir dari tahapan-tahapan disyariatkannya berperang bagi kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini saya sebutkan beberapa poin atau beberapa muqaddimah terkait dengan penyebutan pengiriman pasukan atau istilahnya operasi militer yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nanti akan ada banyak disebutkan di sini
pengiriman pasukan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah, dan juga operasi-operasi militer yang beliau lakukan, ya. Bahkan sebagiannya beliau pimpin sendiri. Ya, beliau sendiri yang memimpin pasukan. Ya. Di sini disebutkan oleh penulis, taqaddama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini judul pasalnya nggih. As-saraya wal ghazawat. As-saraya wal ghazawat. As-saraya itu jamak dari sariyah. Sariyah itu pasukan yang dikirim oleh Rasulullah, di mana pemimpinnya itu merupakan salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi beliau tidak ikut bersama pasukan. Itu namanya sariyah. Ya, namanya sariyah. Kalau ghazawat itu jamak dari ghazwah. Kalau ghazwah ini biasa diartikan peperangan, ya, ghazwah. Tapi ada perbedaan antara sariyah dengan ghazwah. Karena sariyah sendiri ya peperangan, terkadang terjadi peperangan ketika dilakukan sariyah, pengutusan pasukan yang itu tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah. Ya, adapun ghazwah di sini pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sendiri yang memimpin pasukan tersebut. Itu namanya ghazwah. Jadi perbedaan antara sariyah dengan ghazwah. Ini akan sering kita sebutkan nanti. Taqaddama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin kanu akhidina bil haitah wal hadr min bidayati amrihim. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin mereka senantiasa bersikap hati-hati serta waspada. Ya. Ketika sudah mulai muncul banyak bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar, wadzalika bil harasah wal bayat ma'as silah. Yaitu tadi kita sebutkan dengan senantiasa kaum muslimin berjaga-jaga 24 jam, ya, di sekitar kota Madinah, ya. Begitu pula mereka tidaklah bermalam kecuali menyandang senjata, menyiapkan senjata di samping mereka. Falamma nazala al-idhn bil qital akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurattibu al-bu'uth wad dawriyat al-askariyah. Maka tatkala turunnya izin dari Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, maka akhirnya mulailah Rasulullah SAW mengatur strategi untuk mengirimkan pasukan-pasukan dan melakukan operasi-operasi militer. Wa yu'maru 'alaiha ahadan min ashabihi wa hiyal musamma bisarriyah. Ya, sariyah. Dan di antara pasukan tadi ada yang beliau memerintahkan salah seorang sahabat untuk memimpinnya, maka ini yang disebut dengan sariyah. Wa rubbama kharaja fiha bi nafsihi wa hiyal musamma bil ghazwah. Dan juga terkadang beliau sendiri yang keluar memimpin pasukan, dan ini yang disebut dengan ghazwah. Wa kana al maqsud minha, dan tujuan dari dilakukannya operasi-operasi militer ini ada beberapa hal. Yang pertama, istikshafu harakatil adwi wa ta'mini atrafil Madinah hatta la yukhad al-muslimun ala gharratin. Mengawasi dan mengamati pergerakan musuh. Ya, berjaga-jaga untuk mengawasi pergerakan musuh dan mengamankan semua perbatasan-perbatasan kota Madinah, sehingga kaum muslimin tidaklah diserang dengan tiba-tiba. Ya, sehingga kaum muslimin tidak mengalami serangan dengan tiba-tiba. Jadi semua perbatasan Madinah itu senantiasa diawasi, senantiasa dijaga. Apalagi orang-orang Quraisy itu masih sering melewati Madinah, ya, karena mereka kan ada agenda rutin ke negeri Syam, yang itu otomatis mereka harus melewati Madinah, yang melewati dekat kota Madinah. Kemudian yang kedua, ad-dhaghtu ala Quraisy bita'arrud liqawafilihim hatta yash'uru bil khatar ala tijaratihim wa amwalihim wa anfusihim. Ya. Berusaha memberikan penekanan kepada orang-orang Quraisy dengan menghadang kafilah-kafilah dagang mereka. Ya, kafilah-kafilah dagang mereka yang hendak pergi ke Syam. Ya. Karena kan orang-orang Quraisy punya kebiasaan di musim panas mereka pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, di sini kaum muslimin menetapkan strategi untuk menghadang kafilah-kafilah dagang mereka untuk menakut-nakuti.
orang-orang Quraisy, ya. Sehingga orang-orang Quraisy mereka tidak merasa tidak aman, ya, ketika mereka dalam urusan perdagangan mereka, ketika mereka harus melewati wilayah sekitar Madinah. Maka harapannya mereka bisa sadar, ya, akan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan harapannya mereka bisa berdamai dengan kaum muslimin, ya. Mereka bisa berdamai dengan kaum muslimin sehingga mereka pun tidak berusaha mengganggu Islam dan kaum muslimin. Itu harapannya sebenarnya. Ya, harapan puncaknya awalnya seperti itu. Kalau bisa terwujud, maka itulah yang diharapkan, tanpa harus terjadi peperangan. Ya, tanpa harus terjadi peperangan. Ya. Tapi kalau seandainya mereka tetap memilih jalan peperangan, ya sudah, mau gimana lagi? Mau tidak mau, maka kaum muslimin pun siap untuk menghadapi mereka, ya. Dan ternyata itulah yang mereka pilih. Mereka memilih untuk tetap memerangi Islam dan kaum muslimin hingga akhirnya nanti terjadilah peperangan, ya. Dan peperangan yang pertama nanti terjadi di perang Badar, nanti yang akan kita lewati. Dan itulah salah satu hukuman hukuman terberat, hukuman pertama yang terberat yang mereka alami dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekalahan di perang Badar, dan banyak di antara tokoh-tokoh mereka yang akhirnya tewas ketika itu, termasuk Abu Jahal, ya, termasuk Abu Jahal. Kemudian yang ketiga, sedikit lagi nih, maksud atau tujuan yang ketiga yaitu aqdu mawathiq at-tahalluf au adamil i'tidad ma qabail ukhra. Jadi tujuan lainnya mengirim pasukan-pasukan ke berbagai penjuru di sekitar kota Madinah, itu untuk membuat perjanjian damai, ya, membuat perjanjian damai dengan kabilah-kabilah Arab yang tinggal di sekitar penjuru Madinah, sekitar kota Madinah, ya, supaya semakin aman kota Madinah dari serangan musuh dari luar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, iblaghu risalatillah wa nasri da'watil Islam qaulan wa amalan. Yang keempat, tentunya dengan diutusnya pasukan-pasukan tadi ada misi dakwah tentunya. Ya, tentunya ada misi dakwah. Tidak hanya sekedar kemudian berperang, ya, menumpahkan darah, tidak. Bahkan itu pilihan yang terakhir. Ya, menumpahkan darah itu pilihan terakhir, solusi yang terakhir kalau seandainya cara damai tidak bisa ditempuh. Kalau seandainya cara damai tidak membuahkan hasil, baru dilakukanlah peperangan. Ya. Jadi Islam itu bukan agama yang bengis, agama yang kejam, agama yang suka perperangan, suka menumpahkan darah. Tidak, sama sekali tidak. Kalau kita membaca secara detail, secara lengkap, ya, kisah peperangan-peperangan yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, kita akan mendapati gambaran yang berbeda dengan apa yang digembar-gemborkan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Dan itu sebenarnya ditulis dalam sejarah. Kalau mereka mau jujur. Maka yang keempat di sini menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dakwah, menyebarkan dakwah Islam baik secara ucapan maupun amalan. Jadi ketika mereka dikirim oleh Rasulullah pasukan ke suatu daerah, sehingga di daerah tersebut mendakwahi penduduk di daerah tadi dengan ucapan dan juga dengan pengamalan, mereka tunjukkan bagaimana akhlak kaum muslimin, bagaimana adab-adab kaum muslimin. Ya. Inilah upaya Rasulullah SAW untuk melakukan operasi-operasi militer yang di sini nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan beberapa pasukan-pasukan atau beberapa pengiriman pasukan berupa sariyah maupun ghazwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga nanti diantaranya puncaknya adalah perang Badar. Ya, terjadinya peperangan Badar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.